Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi multikultural akan menjelaskan tentang mengenai pertengkaran sahabat. Tapi sebelum itu, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Gede Level Arifah Antariksa dengan NIM 124 106 027. Saya Maulidiawati Julita dengan NIM 124106103. Dengan saya Zawa Aisyah Ramadhani dengan NIM 124 10 60 30. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi multikultural. Jadi, komunikasi multikultural itu adalah di mana proses interaksi dan pertukaran pesan yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang di mana mereka ini memiliki latar belakang yang kebudayaan, nilai, sistem kepercayaan, ataupun cara pandang mereka yang masing-masing itu berbeda. Selanjutnya, dalam latar belakang, komunikasi ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat menyadari bahwa mereka memiliki kerangka acuan yang berbeda. Perbedaan ini bisa mencakup budaya skala besar, seperti beda negara, suku, atau agama, maupun budaya skala kecil, yaitu seperti beda didikan orang tua atau lingkungan pergaulan di sekitarnya. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Yang tersembunyi itu ada 3, ada word use, menyadari bahwa setiap orang memiliki orientasi yang berbeda dalam memandang kehidupan dan tidak berasumsi bahwa orang lain memiliki cara pandang yang sama pada dirinya. Yang kedua itu ada belief, yang memahami bahwa setiap orang memiliki keyakinan subjek masing-masing terhadap satu hal. Yang terakhir itu ada attitude, yang memahami bahwa kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu sangat tergantung pada yang diajarkan oleh kebudayaannya. Boleh next? nah, selanjutnya itu ada karakteristik dasar budaya dalam persahabatan. Dalam kasus ini, budaya itu beroperasi di level individu. Pertama, budaya mikrokeluarga. Budaya mikrokeluarga ini merupakan landasan komunikasi yang mempengaruhi cara kedua sahabat ini berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua itu perbedaan budaya, di mana ini tuh awalnya tuh nggak kelihatan, tapi karena mereka ini udah sangat dekat, akhirnya mulai menunjukkan sifatnya satu sama lain. Yang ketiga ini, perbedaan ini baru benar-benar disadari dan akan menjadi masalah ketika terjadinya pelanggaran dari ekspektasi dari perilaku. Misalnya nih, sahabat ya kita ini menegur secara keras nih di depan umum. Tapi sahabat yang ditegur itu, dia kayak menganggap kalau sahabat yang menegur ini melanggar norma kesopanan oleh sahabat yang lain. Selanjutnya, ada pemicu pertengkaran dalam unsur-unsur sosial budaya. Pertama, adanya benturan. Sahabat yang belak-belakan berasumsi bahwa temannya memiliki cara pandang yang sama, yaitu menganggap teguran sebagai bentuk kejujuran dalam persahabatan, padahal temannya memandang hal itu sebagai sebuah penghinaan. Karena biasanya permasalahan seperti ini sering terjadi di lingkup pertemanan, seperti pertemanan saat sekolah ataupun saat kuliah. Terus selanjutnya, perbedaan. Masing-masing memiliki kepercayaan subjektif tentang makna sahabat sejati. Satu orang yakin bahwa sahabat harus transparan dan tanpa filter, sementara yang lain yakin sahabat justru harus menjaga martabat temannya di depan orang lain. Biasanya ini terjadi karena perbedaan pendapat yang sangat besar, terutama mereka yang biasanya emang udah bersama untuk waktu yang lama, terus kemudian mereka ada momen di mana yang mereka harus terpaksa
untuk nggak bareng-bareng terus. Nah, di saat seperti itulah muncul perbedaan-perbedaan yang sebelumnya tidak mereka sadarin. Terus ketiga, benturan sikap. Terjadi benturan dari kecenderungan merespons sesuatu, berbicara keras dan langsung dianggap hal yang biasa oleh satu orang. Namun, menjadi sebuah pantangan atau bentuk agresi bagi temannya yang terbiasa dengan komunikasi halus. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan suku. Biasanya karena mereka terbiasa dengan ajaran yang berbeda dari keluarga mereka masing-masing, seperti ada yang terbiasa diajak berbicara halus, ada yang terbiasa dengan diajak berbicara keras. Jadi ketika mereka bertemu dengan perbedaan budaya itu dan perbedaan ajaran dari keluarga masing-masing membuat adanya benturan sikap. Terus selanjutnya, Nah, di sini ada cara penyelesaian konflik. Yang pertama ada pemahaman. Kedua sahabat harus duduk bersama dan dari prinsip bahwa dalam gaya komunikasi belak-belakan dan halus tidak ada istilah benar dan salah secara mutlak. Keduanya harus berbesarkan dengan cara berbeda. Nah, yang kedua itu ada penerapan nilai. Mereka dapat menggunakan nilai kebersamaan dan sejarah persahabatan mereka untuk sepakat aturan dan kenangan yang sudah disepakati oleh keduanya sebagai alasan untuk menurunkan egonya, membuat pilihan memaafkan dan mengurangi konflik. Yang ketiga itu ada namanya membangun pendidikan multikultural interpersonal. Sikapnya saling mendiamkan atau disebut silent treatment harus diakhiri dengan dialog yang bersifat egaliter yang setara. Nah, mungkin dari kami penjelasan tentang penekanan sahabat dalam komunikasi multikultural. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.